Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devinda Siti Widiarti, nomor NPM 197420100138. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, semester 7B. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Konstitusi. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagian dari pembahasan dari kelompok konstitusi. Materinya adalah konsep dan penafsiran konstitusi. Yang pertama, saya jelaskan apa itu penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Dalam metode penafsiran hukum terdapat macam-macamnya. Yang pertama ialah penafsiran autentik, gramatikal, analogis, sosiologis, historis, ekstensif, restriktif, a contrario, dan penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan. Penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi yang dimaksud adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum, refining, berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktek peradilan Mahkamah Konstitusi. Hakikat penafsiran konstitusi, kewenangan penafsiran konstitusi sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir. Misalkan pada pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebagai ketentuan pemberian kewenangan constitutional review kepada Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Macam-macam penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran harfiah. Penafsiran konstitusi sebatas menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari literal legis. Penafsiran fungsional atau interpretasi bebas. Interpretasi yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada tata kebahasaan dari peraturan sebagai pegangannya, melainkan memformulasikan maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap relevan. Untuk metode penafsiran konstitusi ada 5, yaitu penafsiran tekstual, historis, doktrinal, prudensial, dan struktural. Sejauh ini, penafsiran konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang dinyatakan untuk penafsir konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya memiliki kekuatan hukum mengikat, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena tidak ada upaya hukum lagi untuk melawannya. Baik, demikian penjelasan dari materi, konsep, dan penafsiran konstitusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.